Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita masih dalam bab faktor dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi ini singkatannya, kelipatan persekutuan terkecil. Sama seperti FBB, cara mencari KPK itu ada banyak sebenarnya, cuman Ibu akan menjelaskan hanya 2 caranya saja. Nanti kalian bisa atau boleh menggunakan salah satu cara yang kalian memang paham gitu. Jadi kecuali kalau di soalnya minta faktor prima, baru kalian pakai faktor prima. Tapi kalau di soalnya nggak ada tuntutan untuk pakai cara ini, pakai cara itu, jadi bebas. Tuh. Nah, ini kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu cara yang kelipatan persekutuan. Misalnya ada soal, tentukan KPK dari 4 dan 6. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil. Kalian hitung dulu, kelipatan 4 apa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Karena masih banyak kan kelipatannya, maka kita kasih titik, karena masih lanjut. Kelipatan 6, apa aja nih kelipatannya? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Titik. Nah, kalau udah nih kelipatan 4 dan 6-nya, kita lihat mana aja yang berpasangan. 12, 24, 36. Jadi ada 3 pasang nih, ada 3 angka yang sama. Jadi ada 12 di kelipatan 4, tapi di sini juga ada 12 di kelipatan 6, maka mereka satu pasang. Nah, ini juga ada nih 24, 24. Yang ini juga ada 36, 36. Maka kelipatan persekutuannya itu 12, 24, dan 36. Nah, KPK itu tadi apa? Kelipatan persekutuan kecil. Jadi dari kelipatan persekutuan ini, dari 3 angka ini, KPK-nya itu adalah yang paling kecil, berarti 12. Seperti itu. Gimana? Sudah paham? Ada, Ibu kasih contoh soal lagi, biar semakin ngerti ya. Simak baik-baik ya. Nah, kalau sudah ada contoh soal seperti ini, tentukan KPK dari 8 dan 12. Kalian hitung dulu, kelipatan 8 apa aja, kelipatan 12 apa aja. Di sini kelipatan 8 itu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Nah, kalau udah dicari kelipatan masing-masing, lihat nih, mana nih ada angka yang sama nggak? Di 8 ada, di 12 ada nggak? Nah, ini sama-sama 24, jadi 24 ada di kelipatan 8 dan ada juga di kelipatan 12. Kita nemu nih satu pasang angka, ada lagi nggak yang sama? Nah, di sini ada 48, di sini juga ada 48. Kita dapat 2 pasang angka yang sama nih. Maka kelipatan persekutuannya itu 24 dan 48. Dan KPK-nya itu adalah, oh ini bukan 4 dan 6 ya, jadi 8 dan 12 itu adalah 24 karena terkecil. Jadi 24 dan 48 kan yang paling kecil 24, maka KPK-nya itu 24. Seperti itu. Ini pakai cara yang kelipatan persekutuan. Selanjutnya, kita bisa cari KPK dengan pohon faktor juga.
Misalkan ada soal, tentukan KPK dari 15 dan 45 dengan faktor prima. Maka kita harus bikin dulu pohonnya. Jadi kalau mau pakai cara ini, memang harus dibikin pohonnya. Ini puncak pohonnya 15. Dahan kirinya kita pakai untuk membagi bilangan prima. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu angka 2. Nah, 15 bisa nggak dibagi 2? Enggak, karena tidak bisa dibagi 2, maka kita cari lagi bilangan prima lain yang bisa membagi 15. Habis 2, bilangan prima apa? 3. Nah, 15 bisa nggak dibagi 3? Bisa, maka dari itu 3-nya ditaruh di sini di dahan yang kiri, dan hasilnya itu 15 dibagi 3 itu 5, ditaruh di dahan kanan. Nah, 5 ini sudah bilangan prima belum? Sudah ya, jadi kalau sudah menjadi bilangan prima, maka pohonnya sampai sini aja, nggak lanjut. Pohon yang 15 sudah selesai. Selanjutnya kita cari pohon yang 45. Sama, jadi kita dahan yang kirinya itu bilangan prima. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu 2. 2 bisa nggak kalau 45 dibagi 2? Nggak bisa, maka dari itu kita lanjutkan lagi. Ada bilangan lain, yaitu 3. Bilangan prima selanjutnya itu 3. Bisa nggak 45 dibagi 3? Bisa ya, jadi 45 dibagi 3 itu hasilnya 15. Karena 15 belum bilangan prima, kita lanjutkan pohonnya tumbuh. Berapa dibagi 3? Benar. Nah, karena yang 5 ini sudah bilangan prima, maka pohon 45-nya sudah selesai. Nah, setelah itu kita tulis 15 itu bilangan primanya apa aja yang ada di pohon 15? 3 dan 5, jadi 3 kali 5. Sedangkan bilangan prima yang ada di pohon 45 itu ada 3, 3, dan 5. Nah, di sini harus diperhatikan bedanya menentukan FPB dan KPK. Kalau tadi FPB, kita cari pasangan yang sama aja kan. Jadi kalau ada pasangannya, baru kita masukkan ke faktor persekutuan. Tapi kalau di KPK tidak seperti itu, cara menentukan KPK-nya. Untuk menentukan KPK dari pohon faktor atau faktor primanya, itu kita di sini ada, dilihat, di sini ada sama-sama ada angka 3. Di 15 ada angka 3, 1. Di 45 ada angka 3, 2. Nah, kalau untuk KPK kita hanya pilih salah satu saja, yaitu yang paling banyak angka 3-nya, yaitu di C. Maka kita pakai yang di sini. Nah, maka kita pakai angka 3 yang paling banyak, yaitu yang 3 kali 3 ini, yang 3 kali 3. Tulis KPK-nya 3 kali 3. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Di sini ada 5. Nah, 5-nya ini sama-sama ada 1 di 15 dan ada 1,5 di 45. Karena sama-sama ada 1, maka ditulisnya hanya 1 saja. Gitu. Nah, baru deh karena sudah semua dipilih, maka langsung dihitung saja. 3 dikali 3 dikali 5 hasilnya 45. Jadi KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Seperti itu. Ini cara mencari KPK dengan pohon faktor. Nah, kita lanjut lagi. Bagi yang masih bingung, mohon diperhatikan kembali ya. Tentukan KPK dari 24 dan 28 dengan faktor prima. Nah, kalau kita mau pakai cara faktor prima,
itu kita harus bikin dulu pohon 24 dan pohon 28. Kita mulai dari yang 24 dulu, pohon 24. Dahan kirinya diisi dengan bilangan prima. Bilangan primanya sebenarnya boleh berapa aja, cuman kita lebih mudah itu pakai dari bilangan prima paling kecil, yaitu angka 2. Nah, kalau angka yang di puncak ini bisa dibagi 2, kita pakai. Jadi, hasil dari pembagiannya itu ditaruh di dahan kanan. Nah, 12. 12 itu belum bilangan prima. Kalau belum, maka lanjutkan. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena 6 juga belum bilangan prima, maka lanjutkan dahan kirinya. Boleh dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima, maka pohon 24 sudah sampai situ saja. Jadi ini pohon 24. Selanjutnya kita cari pohon 28. Sama, dahan kirinya diisi dengan bilangan prima paling kecil dulu, yaitu 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Karena 14 belum bilangan prima, maka dilanjutkan. Dibagi 2 lagi boleh. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, karena 7 sudah bilangan prima, maka sudah berhenti pertumbuhan pohon 28 sampai sini aja. Jadi yang ini pohon 28. Nah, kita tulis faktor primanya. Bilangan-bilangan prima yang ada di 24. Di pohon 24 ini, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Ya enggak? Tulis 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 3. Nah, di pohon 28 ada bilangan prima apa aja? Ada 2, 2, dan 7. Yang ini dari pohon 28. Nah, kalau sudah, maka jadi gimana kalau nyari KPK dengan pohon faktor? Kita lihat di sini. Angka 2-nya ada berapa? Mana yang lebih banyak? Di sini angka 2-nya ada 1, 2, 3. Di 24 angka 2-nya ada 3. Di 28 angka 2-nya ada 2. Maka lebih banyak yang ada di 24. Maka kita pakai yang ini. Pakai yang ada paling banyak ini, yang 2 kali 2 kali 2. Maka tulis KPK-nya 2 kali 2 kali 2. Nah, belum selesai, karena di sini masih ada angka lain. Jadi kalau untuk mencari KPK, tidak hanya yang sama saja. Angka yang tidak ada pasangannya pun ditaruh. Jadi di sini kan 24 ada angka 3. Sedangkan di 28 nggak ada kan? Nah, walaupun di 28 tidak ada angka 3, tetapi angka 3 yang di 24 ini tetap dimasukkan ke dalam KPK ini. Tetap dimasukkan, tetap ditaruh. Jadi 3-nya taruh 1 aja, karena di sini cuma ada 1, 3. Seperti itu. Nah, gimana yang 7 yang ini? Nah, 7 di sini ada di 28 aja, sedangkan di 24 tidak ada angka 7. Tetapi angka 7 ini tetap masuk ke dalam rumusan KPK-nya. Seperti itu, walaupun dia tidak ada pasangan di pohon 24, tapi tetap dimasukkan ke dalam rumus KPK-nya. Jadi kalau untuk mencari KPK, kalau dia sama, jadi sama-sama ada angka 2, cari yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu ditaruh di rumus, di hasilnya, di perhitungan akhir ini. Nah, kalau memang tidak ada pasangannya, seperti di 3 dan 7, ini tidak apa-apa. Taruh aja sebanyak yang ada. Jadi kalau di sini ada 1, tulis 1, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dihitung. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7, berapa? Hasilnya 168. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 24 dan 28 itu adalah 168. Baik, sekian pertemuan kita pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas. Bagi yang masih bingung, bisa diulang kembali videonya atau
boleh tanya langsung ke ibu dengan chat ke ibu. Oke? Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.